Halo guys, ketemu lagi sama aku Yumi. Guys, aku mau berbagi cerita ke kalian tentang pengalaman aku dalam mencairkan dana BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ. Ada nggak sih kalian yang udah ngerasa lengkap, udah ngerasa kayaknya udah lengkap banget nih, udah persyaratannya udah bener-bener terpenuhi, tapi kok masih gagal gitu. Nah, aku ngalamin hal kayak gitu, padahal udah fotonya ukurannya sesuai yang diminta, maksimal 6 megabyte. Terus juga semuanya udah dicantumin, foto KTP, foto KK, foto buku rekening, foto selfie terbaru tanpa kacamata dan tanpa masker, foto paklaring, foto form pengajuan KPJ, terus foto form pengajuan klaim KPJ, terus juga perasaan sudah gitu, nama juga sudah sesuai KTP, alamat sesuai KTP, masih gagal gitu. Nah, itu yang aku alamin kemarin. Dan ternyata guys, apa ya yang aku alamin itu, yang pertama aku dapat itu, kan kalau sekarang sistemnya online ya, jadi emang karena pandemi sekarang harus untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan itu harus sistem online. Bisa sih secara offline itu kalau misalkan kita terkendala di sistem online, itu baru kita bisa pengajuan secara offline. Cuman yaitu ngantrinya pun dibatasin ya ngantrinya. Kemarin aku sempet datang juga karena gagal kan ke itu, cuman aku nggak, apa ya, ngantrinya terlalu penuh dan nggak ada jaga jarak, jadi akhirnya aku nyoba online lagi. Jadi gini guys ceritanya, pertama itu aku pengajuan tanggal 7 Januari 2021. Itu aku pengajuan secara online udah lewat lapak asik BPJS. Di situ aku udah nyantumin semuanya dan dapet email bahwa video call itu tanggal 13 Januari 2021 jam 12 sampai jam 1. Oke, terus pas hari H yang harusnya saya video call atau udah jadwalnya video call, ternyata sebelum jam 12 aku ditelepon, aku dapat email dari BPJS bahwa untuk video call, jadwal video call gagal karena aku kurang mencantumkan kartu KPJ dan paklaring, katanya harus mencantumkan dua. Aku bingung dong, wah iya ya, ini yang kartu aku yang dulu tahun 2010 memang ada ya, tapi udah hilang, dan paklaringnya juga udah hilang. Jadi itu nggak ada niatan buat aku mau cairin karena aku nggak mau ribet lagi ngurus ke perusahaan sebelumnya tempat aku bekerja. Terus waduh ini gimana ya, aku nggak mau banget gitu offline. Akhirnya aku terpaksa offline ke kantor terdekat rumah. Ternyata pas datang ke sana jam 7 antriannya udah membludak di situ. Terus juga nggak bisa masuk karena harus nunggu yang antrian di dalam itu udah nggak penuh gitu, baru yang di luar bisa masuk. Akhirnya aku pulang lagi, terus aku nyoba untuk klaim lewat online lagi, sama fotonya yang aku ajuin sama, cuman bedanya aku fotoin KPJ sama kartu jaminan hari tua. Harusnya enggak ya, tapi harusnya bukan itu yang disuruh, harusnya KPJ yang tahun 2010. Cuman aku coba aja. Akhirnya aku nyoba tanggal 13 juga kan, hari itu sore aku coba, terus aku dapet jadwal tanggal 21 Januari jam 12 sampai jam 1 untuk jadwal interview tuh. Aku langsung ajuin lagi, akhirnya dapat lagi jadwal itu. Pas tanggal 21 Januari aku sebelum jam 12 sekitar jam 9 aku di WA sama petugas BPJS Ketenagakerjaan cabang Tasik. Yang kedua itu aku yang melayani itu cabang Tasik ya. Yang pertama itu waktu itu aku cabang Sumatera. Terus aku di WA katanya harus menyiapkan berkas-berkas yang harus disiapkan untuk proses interview atau ini video call. Udah aku siapin jam setengah 12, aku ditelepon tuh sama petugas BPJS Tasik bahwa aku ditanya sebelumnya pernah kerja di mana, terus pernah nggak sebelum ini nih
punya kartu yang belum dicairin gitu. Akhirnya oh iya, aku masih punya satu kartu yang belum dicairin, tapi kartunya sudah hilang dan paklarnya juga sudah hilang gitu. Akhirnya aku dikasih tahu sama petugasnya, dikasih tahu nomor kartunya, ini nomor kartunya ibu, terus mohon ditambahkan KPJ di aplikasi BPJS TKU. Kalau sudah ditambahkan KPJ-nya, nanti keluarlah kartu fisiknya, itu gambar kartu fisiknya di aplikasi BPJS TKU, boleh di-download lalu dikirim ke WhatsApp-nya gitu. WhatsApp-nya petugas yang BPJS yang tadi WhatsApp aku ya. Terus ya Bu, terus gimana dengan Paklaring gitu. Oke, untuk Paklaring karena ini perusahaannya sudah nutup, jadi saya kasih surat keterangan bahwa Anda tidak memiliki Paklaring karena juga perusahaan sudah tutup. Sebenarnya perusahaan tempat aku kerja itu belum tutup karena dulu pas tahun 2010 aku kerja itu lewat outsourcing ya, jadi aku dipegang outsourcing dan ternyata di KPJ itu terteranya perusahaannya itu yang outsourcingnya, bukan tempat yang aku kerja gitu. Dan ternyata kata petugasnya perusahaannya karena sudah nutup, jadi aku dikasih surat keterangan bahwa aku tidak memiliki Paklaring. Aku dikasih PDF, suruh ngeprint. Habis ngeprint kan di situ suruh pakai materai 6.000, aku beli materai tanda tangan, terus aku isi datanya, terus aku suruh fotoin, kirim lagi lewat WhatsApp. Terus udah selesai, aku ditelepon suruh foto, pegang kartu KPJ yang terbaru, yang satu doang yang aku mau cairin. Aku suruh foto begini, udah selesai gitu doang, aku suruh fotonya seperti itu doang. Akhirnya dia bilang di WhatsApp tunggu sekitar maksimal paling lambat 7 hari kerja ya untuk pencairan dana masuk ke rekening Anda gitu. Nah, sesimpel itu Kak gitu. Nah, aku jadi harusnya nih ya, misalkan pelayanan yang pertama ngasih solusi begini, ditelepon dulu masalahnya, kendalanya di mana. Jadi kan enak ya untuk kita pengajuannya gitu. Karena aku ngerasa terlayani banget di proses pelayanan yang kedua ini. Pelayannya itu bener-bener ngasih solusi. Karena aku nggak tahu nomor KPJ aku yang lama, gimana mau ngedownload di aplikasi BPJS TKU, akhirnya dikasih kan nomornya, suruh ditambahin di KPJ, tambahkan di KPJ BPJS TKU kan. Akhirnya bisa ngeprint, terus dikasih surat keterangan juga, dan itu benar-benar ngasih solusi buat aku. Jadi menurut aku ya pencairan BPJS Ketenagakerjaan itu nggak serumit yang aku pikir. Tadinya aku ya Allah ini rumit banget nyairinnya, kayaknya dipersulit gitu. Ternyata sih pelayan kayaknya lain deh ya. Soalnya aku ngerasa yang pertama coba dari awal aku dilayani seperti ini, kayaknya lebih bisa kayak ngomong face to face gitu, bisa ngasih solusi. Jadi nggak kita mikir kenapa kok bisa gagal, kenapa gitu. Oke, dan untuk kalian yang punya lebih dari satu kartu KPJ, kalian harus mencantumkan semua kartu KPJ ya. Jadi kita pasti bakalan gagal kalau misalkan kalian punya punya lebih dari satu kartu, kalian nyairinnya cuma satu atau fotoinnya cuma satu. Kalian harus fotoin semua kartu BPJS kalian, dan Paklaringnya juga harus semua ada. Misalkan kalian perusahaannya masih buka, kalian bisa datang lagi. Misalkan Paklaringnya sudah hilang, kalian bisa minta lagi ke pihak HRD-nya. Dan misalkan perusahaannya tutup, alhamdulillah tuh kan katanya kalau perusahaannya sudah tutup harus datang ke Disnaker ya, harus datang ke Disnaker, terus ribet lah ya. Tapi alhamdulillah dari pihak BPJS aku dikasih kemudahan, dikasih surat keterangan bahwa aku tidak mempunyai Paklaring karena perusahaan tutup. Dan semoga kalian beruntung seperti aku, dan alhamdulillah dana BPJS Ketenagakerjaan aku udah cair. Jadi tanggal 21 aku di video call, hari Kamis, terus hari Senin kalau nggak Selasa dana BPJS Ketenagakerjaan aku udah cair. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jadi kalian jangan patah semangat untuk pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan kalian secara online. Itu nggak serumit yang kalian bayangkan. Pokoknya yang penting ukuran foto pas, semua berkas dicantumin semua, nama sesuai KTP, terus buku rekening juga harus nama kalian.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.